Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, semoga tetap sehat, tetap sukacita, dan Tuhan memberkati kita dalam segala keadaan. Dan di saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita terambil dari 1 Korintus 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau dipikir-pikir, mengapa kita sebegitu percayanya kepada Allah kita, kepada Tuhan kita? Tak pernah kita lihat, tak pernah berhadapan langsung antara face to face, tetapi kita mampu begitu percaya kepada Tuhan kita. Kalau dipikir-pikir sejarahnya Tuhan kita, bagaimana Allah turun ke dalam dunia dan lahir di kandang domba. Dia akhirnya menjadi manusia, menderita, mati di salib. Luar biasa yang terjadi dengan sejarah Tuhan kita. Ketika Tuhan yang bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus, ia mati di kayu salib. Dan kita tetap percaya terhadap Tuhan kita. Dan bahkan di hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Mengapa kita begitu percaya kepada Allah kita? Mengapa tak ada keraguan sedikit pun yang mengatakan bahwa Dia satu-satunya Allah kita, Dia satu-satunya juru selamat kita? Apa yang membantu kita sebegitu teguhnya kita tetap percaya Dia adalah satu-satunya, Dia adalah Sang Penyelamat kita? Karena apa itu saudara-saudara yang terkasih? Karena roh yang dikaruniakan kepada kita itu roh dari Allah. Dia yang mampu membuat kita percaya tentang karya-karya di dalam Alkitab. Dia yang membuat iman kita teguh. Dia yang membuat kita tetap percaya sekalipun kita tidak melihat. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang membantu kita. Roh yang dari Allah yang akhirnya ada di dalam diri kita. Sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan ini yang ditekankan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika orang-orang mengatakan tentang hikmat duniawi, orang-orang memilih tentang segala sesuatu yang di dunia ini. Tetapi Paulus boleh menekankan tentang roh yang dari Allah. 1 Korintus 1 ayat 28-29 mengatakan seperti ini. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ada konflik yang terjadi. Yang satu merasa lebih berhikmat, yang satu merasa lebih berhikmat lagi. Tetapi Paulus mau menekankan, kalau mau berhikmat, carilah hikmat yang dari Allah. Kenapa kita mampu punya hikmat dari Allah? Karena roh Allah yang ada pada diri kita. Ia memampukan kita untuk memahami apa yang terjadi. Ia memampukan kita untuk mengetahui apa yang menjadi karunia-karunia kepada kita. Kalau kita berpikir Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perjalanan hidup suka dan duka. Ternyata kita mampu mengalami itu memahami itu sebagai pengalaman rohani. Dari mana kita mampu memahami itu sebagai pengalaman rohani? Roh dari Allah yang membuat kita tidak bersungut-sungut akan segala keadaan. Pandemi membuat kita tidak harus bersungut-sungut, bahkan mencoba memahami apa karya Allah di dalam pandemi ini. Keluarga yang jarang berkumpul dengan pandemi ini akhirnya berkumpul, saling berdoa, merawat orang yang sakit menahun, merawat orang tua yang sudah lansia. Bagaimana kita mampu berpikir seperti itu? Karena ada roh Allah di dalam hati kita, roh yang dikaruniakan supaya kita berhikmat. Supaya kita memahami perjalanan hidup, Tuhan itu baik. Tuhan tetap baik.
Inilah yang mau dikatakan bahwa terima kasih Tuhan atas roh yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami, apa yang dikaruniakan Allah kepada kami. Kami mengerti itu karena roh Allah membantu kami untuk memahami segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, betapa kami menyadari ada roh Allah di dalam diri kami yang membantu kami memahami situasi yang terjadi, yang menguatkan kami ketika kami berduka, yang menghiburkan kami ketika kami mungkin putus asa dan putus harapan. Roh Allah membuat kami benar-benar mengimani Tuhan satu-satunya juru selamat kami, Tuhan satu-satunya Allah kami. Biarlah kami bersandar kepada pengertian Allah, jangan kepada pengertian diri kami sendiri. Berkati setiap pribadi kami ya Allah kami dari setiap kategorial, baik kami sekolah minggu, remaja, naposo, bulung, orang tua dan lansia. Setiap kami dengan keadaan sehat maupun keadaan sakit, kami tahu roh Allah memampukan kami untuk tetap mengucap syukur setiap hari. Karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu buat kami, bukan kehendak kami. Salah dosa kami Tuhan ampuni kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.